Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Maudui. Kali ini saya masih berbicara tentang buku dan anak. Saya ingin berbicara secara spesifik dalam video kali ini tentang bagaimana mengatasi anak yang bosan dengan membaca. Ini khususnya anak yang memang dia tidak menyukai membaca ataupun dia belum bisa membaca, tetapi setiap kali aktivitas membaca itu sesuatu yang sangat membosankan bagi dia, sehingga dia mau saja menghindar dari aktivitas tersebut. Ada 5 tips dari saya bagaimana mengatasi anak yang mudah bosan ketika aktivitas membaca. Tips yang pertama dari saya adalah komunikasikan atau jelaskan kepada anak mengapa membaca itu penting. Jadi para bunda yang menemani anak, menemani si kecil untuk membaca, harus jelaskan kenapa dia perlu untuk selalu membaca setiap hari, mengapa dia perlu untuk memiliki habit ini. Jelaskan kepada dia dengan bahasa yang sederhana, yang dimana dia dapat memahami alasan tersebut, sehingga dia mengerti tujuan dan manfaat daripada dia bergaul dengan buku setiap hari. Hal yang kedua, biasakan untuk selalu ada jadwal. Nah, para bunda, bapak, ibu, orang tua membiasakan anak dengan jadwal sejak dini itu sangat penting sekali. Jangan kita mau membaca dengan anak atau membangun budaya membaca dengan anak ini pada saat ada waktu saja, tetapi kalau tidak ada waktu kita tidak melakukannya. Nah, kalau anak kita itu sudah bisa mengakses buku dengan sendirinya, kita perlu untuk menanamkan jam atau jadwal buat dia yang sudah pasti setiap hari di jam tersebut kita akan bersama dengan dia dengan buku, atau dia harus ada bersama dengan buku. Contohnya mungkin setengah jam sebelum dia harus tidur, dia harus membaca satu buku cerita, atau kita membacakan satu buku buat dia. Ini perlu sekali dibangun pembiasaan tentang jadwal ini, sehingga anak tahu setiap jam sekian dia harus sudah membaca. Tips nomor 3 yang menurut saya juga sangat sulit untuk dipraktekkan di masa pandemi COVID-19 ini adalah mengurangi jadwal penggunaan gadget dan juga penggunaan waktu yang anak alokasikan dengan televisi. Bapak Ibu, ini kita harus membangun satu kebiasaan di rumah di mana anak tidak boleh terlalu berlebihan dalam menggunakan gadget. Anak tidak boleh terlalu berlebihan dalam menghabiskan waktu dengan gadget dan televisi. Nah, harus ada pembatasan waktu yang jelas. Misalnya, dia hanya bisa dengan gadget 1 jam per hari atau setengah jam per hari, dan dengan televisi sekian. Jadi buat jadwal yang sangat konsisten setiap hari, di mana anak paham bahwa dia tidak akan bisa lebih dari waktu tersebut. Nah, memang pada saat pandemi ini orang tua dituntut untuk harus memberikan anak sesuatu yang membuat dia bisa betah di rumah karena dia tidak bisa bepergian kemana-mana. Tetapi televisi dan gadget bukan solusinya. Jadi Bapak Ibu harus dari awal sudah dengan tegas kepada anak tentang penggunaan gadget ini, sehingga anak dia tidak tergerus konsentrasinya hanya ke televisi dan gadget. Ketika disuruh untuk membaca atau ketika harus jam membaca, dia sudah jenuh, dia sudah bosan, matanya sudah lelah karena sudah berjam-jam dia mengakses televisi atau di depan screen, dan ini membahayakan juga buat penglihatannya. Jadi buat batasan yang sangat jelas dan juga kurangi tentang waktu yang anak alokasikan dengan gadget atau televisi.
Tips nomor 4 dari saya adalah buat kegiatan atau aktivitas yang menarik dan menyenangkan, baik sebelum membaca ataupun sesudah membaca. Contohnya bisa bernyanyi, setelah itu baru membaca, atau setelah membaca kita bisa bernyanyi, bisa mewarnai, bisa melakukan satu kegiatan tertentu, mungkin bermain peran atau minta anak untuk menceritakan ulang, atau buat sesuatu yang memang dia sendiri dilibatkan di dalamnya. Kalau misalnya anak kita belum bisa membaca dan dia hanya mendengar, setelah itu mungkin minta dia untuk menceritakan ulang dengan bahasa dia tentang cerita yang tadi kita bacakan. Tetapi kalau misalnya dia sudah bisa membacanya sendiri, kita bisa juga menyuruh dia untuk menggambar atau mewarnai atau melakukan satu kegiatan atau aktivitas lain yang memang menyenangkan buat dia, sehingga tidak hanya monoton misalnya jam 7 malam jam membaca dan itu hanya membaca saja. Nah, misalnya dia membaca dan persiapan untuk dia langsung tidur, maka usahakan mungkin ada kegiatan before membaca. Jadi sebelum membaca mungkin nyanyi dulu, lalu kita baca dan mungkin doa dan tidur. Yang kelima, sebagai yang terakhir adalah Bapak Ibu perbanyak perbendaharaan atau persediaan buku-buku yang sesuai dengan ketertarikan anak. Contohnya misalnya anaknya memang suka mobil-mobilan, silakan cari buku-buku cerita yang sesuai dengan tingkatan usianya, yang mungkin membahas topik tentang mobil-mobilan atau kendaraan. Nah, ini akan memacu dia untuk membangun, untuk tertarik dengan buku bacaan, dan dia sendiri akan begitu senang memegang buku karena itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat dia sukai. Kalau dia anak perempuan, silakan lihat apa ketertarikannya dan juga disesuaikan. Buku-buku yang kita banyakkan di dalam rumah atau di mini perpustakaan kita itu adalah buku-buku yang memang sesuai dengan ketertarikan anak. Nanti makin lama ketika dia sendiri tidak jenuh, dia pasti akan mau mencari tahu yang lainnya. Demikian 5 tips dari saya bagaimana menangani anak yang mudah bosan di saat atau di waktu membaca. Semoga tips dari saya ini membantu untuk Bapak Ibu bisa terus membangun budaya membaca dengan putra-putrinya di rumah setiap hari. Mari cinta literasi dan mari taburkan aroma literasi ini di rumah kita, mulai dari putra-putri kita sejak usia dini mereka. Salam literasi.